Terus selesai. Oke, nah supaya teman-teman semangat ya, ada ice breaking dari ibu langsung. Ice breakingnya tuh tepuk semangat aja ya. Udah, oke ya. Sama 2 kali berturut-turut, udah aja. Oke. Oke, ibu terusin. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke ya, terima kasih kepada adik-adik sekalian. Mungkin di sini ibu akan menyampaikan sedikit materi ya tentang mengenali dirimu lebih dalam. Nah, ada yang tahu nggak apa itu pengertian kenali dirimu lebih dalam? Nah, buat teman-teman ada yang tahu nggak maksudnya apa dari judul ini? Nggak, Bu? Jadi kita harus bisa mengenal diri kita lebih kayak kita tuh gimana sih gitu orangnya. Oke, orangnya dari sifat ya. Daripada sifat. Dari potensi yang kita miliki. Potensi diri ada lagi kak? Dari kemampuan ya. Oke, nanti kita bahas dulu ya. Nah, ini boleh dibacakan oleh Adi yang paragraf pertama. Boleh Bu, membantu menentukan tujuan hidup, yaitu dengan memahami potensi dan keunikan diri. Anda dapat menetapkan tujuan atau cita-cita yang lebih tepat dan realistis. Nah, betul sekali ya. Nah, di sini tuh mengapa kita perlu mengenali diri sendiri? Yang pertama itu untuk menentukan tujuan hidup. Mungkin sekarang adik-adik ada di SMA kelas 11 akan maju ke kelas 12 dan akan kuliah. Nah, gimana kalian tuh akan menentukan tujuan hidup kalian dari karir juga yang akan dipilih. Karena kan kuliah enggak yang IPA, IPS dikuasai sama kalian saat ini ya, tapi menjurus ke satu bidang ya. Nah, di sini ada yang tahu nggak bidang kalian atau kemampuan kalian di bidang mana atau bidang apa? Ada yang tahu nggak? Seni. Oke, tadi kira-kira pengen kuliah ke kesenian nggak? Nggak mau. Nah, kalau ada rencana kuliah mau kemana gitu? Pengen ke BK itu. Oke, jadi guru BK ya, seperti sama ibu gitu ya. Boleh. Penerus juga ya, bagus sekali. Nah, gimana ya? Nah, ini tuh untuk mengenali potensi yang dimiliki diri kita. Karena setiap individu itu pasti berbeda-beda dan unik ya. Seperti Adi tadi suka musik, suka nari, tapi pengen juga ke guru BK. Nah, itu dia ceritanya. Berbeda juga mungkin dengan gitar dan juga dengan Shiva, dengan Afi dan yang lain-lainnya ya, Bu. Oh iya, Jennifer. Nah, yang kedua, boleh dibaca Jennifer untuk apa? Yang kedua untuk meningkatkan rasa percaya diri, untuk mengenali kelebihan atau potensi diri, membantu seseorang merasa lebih yakin dengan kemampuan yang dimilikinya. Nah, dalam hal ini juga kenapa kita perlu mengenali diri kita sendiri? Yang pentingnya untuk menimbulkan percaya diri kita ya. Kita kayak merasa, wah saya jago nih, saya hebat di bidang ini, dan kita tuh terlihatnya juga bertalenta sekali ya. Kemampuan yang kita miliki. Yang selanjutnya juga mempermudah pengambilan keputusan. Seperti halnya tadi, mungkin nanti teman-teman akan berkuliah atau kerja di bidang yang berbeda-beda. Ada yang ingin sesuai dengan minat dan bakat kalian, ada yang ingin sesuai kemampuan kalian. Yang ingin kalian misalnya sering main game, pengen kerja di instansi game yang membuat game online seperti hal itu. Nah, para cowok ya biasanya. Nah, yang juga mempermudah kamu untuk memiliki strategi atau langkah selanjutnya ke depannya. Nah, selanjutnya bisa mengidentifikasi potensi kelebihan diri. Caranya itu mengidentifikasi. Yang pertama, kenali hobi kalian. Ada yang tahu nggak hobi dari masing-masing apa? Tahu? Apa? Menyanyi. Menyanyi. Sering nyanyi berarti kan hobi nyanyi. Boleh, ada lagi nggak? Aku olahraga Bu. Olahraga apa tuh kalau boleh tahu? Voli sama badminton kemarinnya. Oke, berarti dari bidang olahraga ya dominannya. Ada lagi nggak kira-kira? Suka menari. Nari juga. Nari, ya. Nah, selanjutnya kita akan menyadari apa yang paling cepat dipelajari. Mungkin kalian kan udah hobi itu, kalian udah paham ya. Pelajari setelah
apa tujuan apa yang ingin dicapai dalam jangka pendek dan panjang? Oke, kira-kira apa? Jangka panjang, tujuan jangka panjang atau jangka pendek kamu untuk potensi kamu ke depannya nih? Mengasah bakat, Oke, mengasah bakat kamu ya. konsisten. Belajar dan latihan, mengasah bakat secara konsisten. Tuh, ini juga jasa. Oke, ini juga jasa ya. Makannya ya, bakat dan minatnya jangan lupa. Pilih juga nih, hati-hati. Pilih juga lingkungan yang positif. Jangan yang negatif. Tapi juga kalau harus ya. Jadi teman-teman orang-orang yang mendukung pertemuan kalian, kalian jangan tidak saling yakin dan saya juga akan menambah pikiran dan wawasan kalian juga ya. Kemudian kalau sendiri terus hubungan dan tentunya saling kita akan Saling mention, free saling mengenal, kita akan menonton video terlebih dahulu teman-teman. Nah, baik ya, baik-baik. Dari mulai suaranya. Udah dilihat aja tuh ada sore ya. bisa dibikin dari
Mau kerundingin dulu ya tentang fokus ke permasalahan yang tadi identifikasi langkah ke satu. Yang kedua. Yang kedua. Iya, Udah kami tidak mau. ada di sini nih. Ada kan Maria? Boleh duduk dulu. Siapa cowok? Oke, ya. Dicek dulu ya, kelompok ahli 1 dengan 1, 2 dengan 2. Oke, boleh dulunya itu cowok. Ini kasih nah udah ya, ini berapa? 1, ini 2, ini 3, ini ya. Oh iya. Silakan berdiskusi sesuai dengan identifikasinya masing-masing ya. Kembali lagi ke kelompok asalnya. Iya. Ya kan? Nah, sekarang dari teman-teman ini beda-beda ya mengidentifikasikan hal-halnya. Coba saling ngerjakan dari setiap kelompoknya yang hasil dari tadi teman-teman kelompok ahli ya. Iya. Oke, Kita kelompok mana? Kelompok ya. Kami dua ini. Nah, udah kelompok inti ya. Nah, runingkan dari hasil tadi teman-teman di kelompok ahli. Oke, diberi waktu lagi sebentar. Mulai channel deh. Oke. Ada yang udah? Aku udah. Yang udah? Dari setiap kelompoknya boleh ke depan mendapatkan dari semua hasil. Semua kelompok. Enggak, satu orang aja perwakilan kelompok. Atau mau bertiganya sama apa? Ya, aku bertiga. Oke, beda aja. Ya, Kita sudah kan. kan beda-beda ya hasilnya ya. Ya. Katakan tuh. Oke, siap. Dari kelompok berapa ini? Kelompok Mohon ya. satu. Oke. Ya, Bu. Mohon perhatiannya teman-teman. Ya, Bu. Jadi kan saya tadi ditugasi di ahli 1 ya, yang dimana tugasnya harus cari definisi dan pentingnya mengenal diri sendiri. Jadi kalau dari definisi yang mengenal diri sendiri itu tadi itu kan sudah berdiskusi ya dengan para ahli lainnya bahwa mengenal diri sendiri itu merupakan suatu proses gitu ya, Bu, untuk memahami secara mendalam siapa sih diri kita teh, termasuk dari kepribadiannya, kelebihannya, kekurangannya, terus nilai yang dimiliki, motivasi dan juga potensi gitu ya. Yang paling itu penting untuk hidup itu agak lebih terarah dan juga bermakna gitu ya, Bu. Terus pentingnya apa tuh? Proses memahami diri sendiri ini itu untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri kita ya, Bu, dan juga untuk membuat kayak keputusan yang lebih baik gitu ya, Bu. Karena kan dengan kita memahami diri kita sendiri nanti kan si keputusan itu pastinya
juga akan baik ya Bu, dan berarah juga gitu ya Bu. Terus juga untuk penting untuk kayak emosi kita, terus merencanakan masa depan, dan juga menjalani hidup yang autentik sesuai tujuan gitu. Gitu. Oke, yang kedua setelah diskusi tadi cara mengidentifikasi kelebihan potensi diri. Ya. Nah, potensi itu bisa ditemukan ya dengan analisis flow, yaitu perhatikan gitu aktivitas apa yang membuat kita tuh lupa waktu saat melakukannya, misal kayak gambar kayak gitu ya Bu. Nah terus yang kedua metode umpan balik, jadi tanyakan gitu ya kepada teman-teman dekat atau guru misalnya apa sih satu hal yang menurut dia tuh paling baik dilakukan kayak gitu. Terus yang selanjutnya ada eksperimen, mencoba berbagai kegiatan gitu ya di sekolah. Terus yang terakhir ada inventarisasi prestasi kecil, jadi tidak harus juara nasional tapi bisa berupa mampu menenangkan teman-teman yang sedih kayak gitu Ibu. Oke, tepuk tangan. Oke, kalau dari saya Mbak, cara mengidentifikasi kekurangan dan hambatan diri ini, mengakui kekuatan ini bukan berarti rendah diri, melainkan langkah-langkah untuk memperbaiki atau self improvement gitu. Yang pertama ada refleksi kegagalan, yaitu tinjauan kembali tugas atau proyek yang hasilnya kurang maksimal. Lalu identifikasi atau mental block, nah kembali kenali hambatan diri seperti rasa malas untuk gagal dan gagal sebelum mencoba gitu. Lalu membedakan kekurangan ke hambatan gitu. Oke, tepuk tangan dulu. Terima kasih. Berapa Bu? 2 atau 3 perwakilan nih? Ayo, siapa yang mau menyampaikan? Kelompok 2. Oke, silakan. Walpi. Oke baik, dari sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi tadi. Baik. Nah itu contoh yang pertama adalah definisi dan pentingnya mengenal diri sendiri. Definisinya itu adalah definisi mengenal diri sendiri itu adalah proses di mana kita untuk bisa lebih mengenal diri kita secara sedalam-dalamnya. Pentingnya yaitu penting karena untuk kita biar tahu apa tipe kepribadian kita, hobi kita, minat, bakat, potensi yang dimiliki pada diri kita seperti itu. Lalu bagaimana cara mengidentifikasi kelebihan dari diri kita, yaitu dengan menganalisis flow, yaitu seperti perhatikan aktivitas yang membuat kita nyaman, membuat kita enak, bahagia dan seperti itu. Lalu juga metode umpan balik, yaitu tanyakan kepada teman kita gitu ya, kayak misalkan apa sih satu hal yang menurutmu itu paling baik yang perlu saya lakukan seperti itu. Lalu juga eksperimen SU atau komunitas, lalu juga prestasi kecil. Lalu seperti ya hambatannya kayak mungkin kita perlu merefleksikan kegagalan, jangan menyesali karena ketika kita gagal itu adalah salah satu jalan kita menuju sukses lagi. Seperti itu teman-teman. Ada nggak? Sebelum ditutup? Berarti silakan sampaikan inti dari tadi pembahasan. Tidak begini. Karena aku tidak menyimak. Oh, tidak menyimak. Oke, berarti dua kelompok ya yang sudah berani untuk menyampaikan hasil tahap akhir. Ada yang mau merefleksikan nggak dari hasil pembahasan hari ini? Ya Bu, saya ada perwakilan dari kelompok 1 ya. Tadi kita sudah membahas gitu ya tentang pentingnya gitu mengenal diri sendiri, mulai dari definisi terus cara mengidentifikasi kelebihan atau potensi yang kita miliki juga gitu ya Bu. Terus kayak tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu ya tentang kayak hambatan-hambatan, terus kayak cara menanggulanginya gitu ya Bu. Dan alhamdulillah ini sangat bermanfaat sekali ya Bu, ilmunya. Terima kasih gitu. Oke.